Halo semuanya, kami dari kelompok 10 RB akan mempresentasikan tugas statistik Sains Data dengan judul Analisis Garis Kemiskinan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Riau pada tahun 2019 sampai tahun 2023. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10 RB. Yang pertama ada Ryan Komika Ruby dengan NIM akhir 38, ada Triani Rizky dengan NIM akhir 20, ada Patricia Andrea Diajeng Putri dengan NIM akhir 50, ada Mareta Cornelia dengan NIM akhir 92, dan Novelia Adinda dengan NIM akhir 104. Dasar yang mendasari analisis ini yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan didefinisikan sebagai sebuah kondisi yang dihadapi oleh seseorang di mana mereka tidak mempunyai ketersediaan sumber daya yang cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka, baik ditinjau dari berbagai sisi. Yang kedua adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau dikenal sebagai batas kemiskinan merupakan batas minimum pendapatan yang harus dipenuhi untuk mencapai standar hidup yang cukup. Garis kemiskinan mempunyai fungsi sebagai perangkat ekonomi yang mengukur rakyat miskin dengan selalu mengacu pada aspek sosioekonomi. Yang ketiga adalah pengangguran. Keadaan di mana seseorang ke dalam usia angkatan kerja yang termasuk angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan tetapi belum mempunyai pekerjaannya. Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka seringkali menjadi masalah perekonomian terutama dalam solusi kemiskinan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang kami ambil dalam penelitian kami. Isu klasik yang terus menjadi tantangan di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau, adalah masalah kemiskinan. Meskipun Provinsi Riau dikenal sebagai pusat ekonomi yang berkembang pesat di Indonesia, namun pada periode 2019 sampai 2023 menyaksikan perubahan signifikan dalam tingkat kemiskinan di berbagai kabupaten atau kota di wilayah ini. Hal ini terkait dengan jumlah penduduk yang tinggi di Provinsi Riau yang tidak selaras dengan tingkat pendidikan ataupun keterampilan yang memadai. Walaupun infrastruktur pendidikan telah mengalami peningkatan, beberapa daerah di Provinsi Riau masih menghadapi kendala dalam mengakses pendidikan yang menyebabkan kesenjangan antara peluang pekerjaan dan keterampilan. Dampak dari masalah ini mencakup peningkatan angka pengangguran yang pada gilirannya berkontribusi pada tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Selanjutnya adalah operasional variabel. Dalam penelitian ini, terdapat variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya adalah kabupaten atau kota, dan variabel terikatnya adalah garis kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Dalam variabel operasional ini berguna untuk melihat pengaruh tingkat pengangguran dengan garis kemiskinan di Provinsi Riau. Berikut adalah dataset garis kemiskinan, tingkat pengangguran, dan kabupaten atau kota. Baik, untuk eksplorasi data yang dilakukan pada penelitian kali ini, kami menggunakan summary data untuk melakukan analisis data deskriptif. Dan sudah bisa dilihat di sini, kalau semua sari numeriknya itu muncul dan tidak ada anomali yang terdapat pada hasil dari summary data tersebut. Dalam summary data yang dilakukan, muncul ada nilai minimum, maksimum, kuartil, median, dan juga mean. Dari plot garis yang sudah didapatkan, dapat dianalisa bahwa pada plot garis kemiskinan, setiap tahun nilai garis kemiskinan meningkat dengan adanya beberapa fluktuasi nilai hingga menciptakan puncak dan lembah dengan nilai tertinggi lebih dari 650.000. Pada plot tingkat pengangguran memiliki pola garis yang lebih tidak beraturan dibanding plot garis kemiskinan. Dengan tahun 2020 memiliki tingkat pengangguran paling tinggi. Pola yang tidak beraturan ini menandakan bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Riau tidak begitu stabil. Berikut merupakan histogram garis kemiskinan dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Berikut adalah histogram tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2019 hingga 2023. Berbagai histogram sudah dibuat berdasarkan tahun untuk garis kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka pada Provinsi Riau. Terdapat distribusi kemiringan simetris hanya pada histogram garis kemiskinan Provinsi Riau tahun 2022. Sisa dari histogram lainnya kebanyakan memiliki distribusi kemiringan condong ke kanan ataupun ke kiri. Bahkan ada yang pola distribusi kemiringannya tidak membentuk suatu kemiringan. Hal ini menandakan bahwa kedua variabel belum stabil dan sukar untuk diprediksi untuk waktu yang akan datang.
Berikut adalah scatter plot garis kemiskinan dengan tingkat pengangguran tahun 2019. Lalu berikut adalah scatter plot garis kemiskinan dengan tingkat pengangguran tahun 2020 dan 2021. Dan ini adalah scatter plot garis kemiskinan dengan tingkat pengangguran tahun 2022 dan 2023. Dari scatter plot yang telah kita lihat sebelumnya, terlihat pola persebaran yang terlihat acak karena data yang dipakai tidak terlalu banyak, sehingga tidak terlihat pola yang jelas. Lalu, terdapat garis regresi yang cenderung naik ke atas di tahun 2019, 2020, 2021, dan 2023. Hal ini menunjukkan adanya korelasi positif, yaitu menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel yang digunakan. Namun, tetap ada satu plot yaitu tahun 2022 yang menunjukkan garis regresi yang hanya lurus saja dan tidak ada kemiringan dari garis tersebut. Hal ini menandakan hanya ada hubungan yang linear antara dua variabel. Upaya nyata yang dapat dilakukan setelah analisis terhadap dataset adalah dengan membuka lapangan kerja baru yang berkelanjutan bagi tenaga kerja di Provinsi Riau agar produktivitas meningkat dan angka pengangguran menurun, yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap garis kemiskinan. Selain pembukaan lapangan kerja baru, pemberdayaan UMKM juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas yang dapat menekan angka pengangguran di daerah terkait. Baik, sekarang saya akan menjelaskan kesimpulan yang didapat. Jadi, berdasarkan hasil dilakukannya penelitian dengan cara melakukan eksplorasi data dan juga visualisasi data menggunakan dataset dari BPS Provinsi Riau, dapat diambil kesimpulannya bahwa eksplorasi data yang dilakukan menunjukkan dataset yang digunakan lengkap dan dapat divisualisasikan dan tidak terdapat anomali. Dan juga garis kemiskinan terbukti memang mempengaruhi tingkat pengangguran yang didukung dengan adanya korelasi positif dari kebanyakan scatter plot yang sudah didapatkan berdasarkan tahun diambilnya data tersebut. Namun pada tahun 2022 terdapat penurunan pengaruh yang disebabkan oleh faktor ekonomi lain pada masa tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.